Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Novi Andini Papaha, Magister Teknik Sipil USU, jurusan Manajemen Prasarana Publik. Pada hari ini saya akan memaparkan sedikit mengenai penelitian saya dengan judul Kajian Integrasi Halte dan Operasional Bus Listrik dalam mendukung optimalisasi tingkat keterisian atau load factor di koridor 5 lapangan Merdeka Tembung, Medan. Latar belakang permasalahan penelitian ini berangkat dari fakta bahwa pemerintah Kota Medan telah mengoperasikan bus listrik sebagai upaya mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan. Namun, berdasarkan hasil observasi awal, tingkat keterisian atau load factor di koridor 5 ini masih tergolong rendah dan waktu antar kedatangan bus atau headway belum stabil. Selain itu, kondisi halte di beberapa titik di koridor 5 ini masih belum memenuhi pedoman teknis perekayasaan tempat pemberhentian kendaraan umum berdasarkan Dinas Perhubungan 271 HK 105 DRJD tahun 1996. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat masih belum sepenuhnya beralih menggunakan angkutan umum. Akibatnya, tingkat keterisian atau load factor bus listrik menjadi rendah dan efisiensi operasional bus listrik belum tercapai. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan umum, yaitu bagaimana kondisi aktual keterisian atau load factor bus listrik pada koridor 5 lapangan Merdeka Tembung. Yang kedua, bagaimana kualitas halte di koridor 5 ini, apakah sudah sesuai dengan perekayasaan tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum. Yang ketiga, bagaimana karakteristik operasional bus listrik pada koridor ini meliputi headway, waktu henti, dan frekuensi perjalanannya. Dan sejauh mana integrasi antara kualitas halte dan operasional bus listrik terpengaruh terhadap optimalisasi tingkat keterisian atau load factor pada koridor 5. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis keterkaitan antara kualitas halte dan kinerja operasional bus listrik sebagai dasar untuk menyusun strategi peningkatan layanan transportasi publik yang berkelanjutan di Kota Medan. Pada bab 2, tinjauan pustaka, secara teoritis saya meninjau beberapa literatur penting terkait teori transportasi dan penelitian terdahulu. Secara teoritis, Wahfani tahun 2002 menjelaskan bahwa sistem transportasi perkotaan harus dirancang agar seluruh moda dapat saling terintegrasi dan efisiensi dan pengurangan kemacetan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menekankan pentingnya keselamatan dan keberlanjutan dan penyelenggaraan transportasi jalan. Untuk menilai kinerja angkutan umum, saya menggunakan parameter dari Dinas Perhubungan SK Dirjen 687 tahun 2002, yaitu mengenai load factor, headway, waktu tempuh, dan waktu henti. Sedangkan penilaian fasilitas halte, saya mengacu pada pedoman teknis 271/HK 105 DRJD 1996 yang menilai aspek jarak antar halte, aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Beberapa penelitian terdahulu menjadi dasar penguatan penelitian saya. Ada beberapa, yaitu Agrawal 2020, Sifat 2021, Pratama 2021, Dewi 2024 itu menyatakan bahwa permasalahan utama layanan bus baik di luar negeri maupun di Indonesia adalah kurangnya integrasi antara infrastruktur halte dan sistem operasional bus. Penelitian ini mencoba menggabungkan kedua aspek tersebut dalam konteks Kota Medan agar dapat memberikan rekomendasi strategis yang aplikatif bagi peningkatan efisiensi layanan transportasi publik. Pada bab 3 ini, saya akan mengamalkan metode penelitian saya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif karena seluruh data dikumpulkan atau diolah dalam bentuk angka yang terstruktur. Analisis utama yang digunakan adalah SWOT kuantitatif. Dan untuk memastikan keandalan instrumen, saya menggunakan SPSS untuk melakukan uji validitas dan reliabilitas. Lokasi penelitian saya berada di lapangan Merdeka Tembung. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yaitu hasil survei lapangan saya, headway, load factor,
observasi fisik halte, serta kuesioner kepada pengguna, non-pengguna, serta pada stakeholder bus listrik. Data sekunder yang kedua diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Medan, literatur akademik dan regulasi pemerintah. Tahapan analisis menghitung, yang pertama menghitung parameter kinerja operasional bus seperti gateway dan load factor. Yang kedua mengevaluasi kondisi halte terhadap pedoman teknis tahun 1996. Yang ketiga, mengolah hasil kuesioner menggunakan SPSS untuk menentukan faktor internal dan eksternal. Yang keempat, mengintegrasikan hasil tersebut ke dalam slot kuantitatif EVAS untuk merumuskan strategi peningkatan integrasi halte dan operasional bus listrik di Kota Medan. Hasil akhir penelitian ini diharapkan menghasilkan rekomendasi strategi dan menjadi masukan terhadap pemerintah dan pemangku kepentingan terhadap bus listrik ini, agar tidak menimbulkan resiko bahwa investasi besar pemerintah dalam menyediakan bus listrik jangan sampai menjadi sia-sia dan kurang efektif apabila tidak dibarengi dengan upaya serius untuk meningkatkan keterisian penumpang pada bus listrik. Dengan kata lain, keberadaan bus listrik di Kota Medan bukan sekedar simbol, memberikan manfaat nyata dan cara meningkatkan produktivitas melalui integrasi halte yang memadai dan dalam aturan operasional yang efisien. Terima kasih.